random effect, tapi juga ada yang full cross section. Nah, apa itu full cross section? Nah, kita harus tahu dulu sebelumnya itu cross section. Kan kita udah bahas di sebelum UTS mengenai data cross section, yaitu data yang dianalisis pada satu waktu saja. Jadi misalnya objeknya first time mempengaruhi penjualan di industri A di tahun 2000 saja atau di tahun 2003. Nah, kalau pooling cross section itu sudah memiliki waktu. Jadi ada perbedaan waktu di sini. Nah, terus apa bedanya? Nah, bedanya data pooling dengan data final, mungkin juga ada bedanya. Kalau data pooling itu waktunya boleh berbeda. Misalnya, saudara punya objeknya itu ada 30 di tahun 2005. Terus di tahun 2006 ternyata nanti objeknya adalah 35. Nah, itu boleh dikatakan boleh dilakukan analisis pooling cross section. Tapi untuk metode panel data nanti di pertemuan 13 itu tidak boleh adanya perbedaan antara satu tahun dengan tahun berikutnya. Kita lihat ya yang data cross section dulu, apa nanti bedanya. Nah, misalnya kita menggunakan ini data upah1.dta yang sudah ibu share di grup WA. Jadi saudara buka data upah1 file, kemudian open, kemudian ini ya, jadi ibu simpannya di tempat ibu, itu terserah saudara mau simpan di mana, yang jelas ingat di mana file tadi simpan ibu di pertemuan 11. Nah, kita gunakan data cross section adalah di data upah1. Nah, ini data upah1. Nah, jadi datanya cross section. Apa yang membuktikan? Nah, kita klik browse di sini. Nah, ini year atau ini kan beda-beda nih objeknya, individu pertama, kedua, ketiga. Nah, tapi di sini tahunnya adalah sama, yaitu di tahun 78. Tuh. Kalau misalnya saudara masih penasaran, mungkin bisa dibilang ditulis tab yaitu year. Nah, ya. Hanya 1 tahun aja di sini. Ini menunjuk hanya 1 tahun dengan frekuensi data yaitu 550 responden. Ini yang dikatakan dengan data cross section. Nah, tadi sebelumnya kita udah bahas kalau misalnya data cross section untuk meregresinya sudah langsung reg misalnya faktor yang mempengaruhi apa, misalnya di sini itu faktor mempengaruhi tingkat upah yaitu pendidikan, jenis kelamin dan experience atau pengalaman. Jadi ya udah mempengaruhinya adalah average. Jadi reg yaitu faktor mempengaruhinya yaitu mempengaruhi upah yaitu log wage, kemudian dipengaruhi oleh katanya upah, eduk, kemudian jenis kelamin, kemudian yaitu ada experience. Nah, kemudian bisa kita enter. Nah, hasilnya seperti ini, yaitu signifikan semuanya, pendidikan positif signifikan terhadap upah, jenis kelamin positif negatif signifikan terhadap upah, pengalaman positif signifikan terhadap upah. Sudah bacanya saudara sudah tahu. Ini yang data cross section yang sudah kita bahas. Nah, untuk uji asumsi klasik harusnya saudara sudah belajar asumsi klasik dengan Bapak Wiri. Tapi kalau misalnya belum dapat, nanti datanya akan ibu kasih di drive saja nih, mengenai uji asumsi klasik. Nah, kita masuk yaitu data pooling cross section. Nah, tadi sudah dilihat bahwa hasilnya, ini ibu pindahkan hasil regresi tadi ke PDF 0,78. Kemudian yang untuk melihat signifikasi seperti biasa bisa dengan uji signifikansi yang lebih besar dari alfa, lebih kecil dari alfa atau dari T itu yang lebih besar dari T tabel. Selain itu, untuk cross section kita perlu melakukan uji asumsi klasik dan tentunya saudara sudah bahas ini. Kalau misalnya saudara belum bahas, berarti silakan belajar manual. Nanti ibu berikan datanya. Uji asumsi klasik.
Nah, kelemahan dari analisis cross section adalah tidak memotret variasi pada bangsa waktu. Jelas ya, karena tadi yang kita regresi yaitu hanya di tahun 78 saja. Nah, oleh sebab itu, data cross section biasanya digabungkan dengan data time series untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih baik dan informatif. Jadi nanti ada pooling cross section dan penerapannya. Tadi udah Ibu bilang kalau misalnya pooling berarti nanti waktunya itu waktunya kan banyak tuh. Jadi antara satu waktu dengan waktu satu lagi itu berbeda jumlah observasinya. Itu bisa melakukan analisis pooling. Tapi kalau panel data nanti itu harus waktunya sama. Nah, ini ya pooling cross section. Yang kita gunakan adalah upah 2. Kita gunakan upah 2. Ini file, kemudian open, kemudian gunakan data upah 2. Kita browse datanya. Nah, ini dia. Year-nya, jadi di sini banyak ya observasinya. Year-nya tidak hanya di tahun 78, juga ada tahun 85. Nah, kalau saudara mau melihat secara tab, ini ya, saudara bisa tabulasi berapa jumlah responden. Mungkin dari year-nya, boleh tab year. Kalau tadi kan TY ya, tab year juga, tab year atau tahun. Nah, ini. Di tahun 78, frekuensi atau observasi berjumlah 550. Di tahun 85, observasi berjumlah 534. Jadi tidak sama jumlah observasinya. Maka kita bisa melakukan uji tadi yang Bu sampaikan, yaitu uji data dengan pool cross section atau dikenal juga dengan DID. Nah, ini bagusnya kapan kita menggunakan? Nah, misalnya kayak gini, saudara mau melihat analisis dampak dari pertumbuhan ekonomi sebelum pemekaran dan sudah pemekaran. Jadi kan beda tuh, sebelum pemekaran pasti banyak, misalnya pemekaran tahun 2010. Nah, berarti sebelum tahun 2010, misalnya daerahnya adalah ada 14 daerah. Kemudian setelah dilakukan pemekaran, kemudian daerahnya menjadi misalnya jadi 15 atau 17. Jadi kan lebih banyak. Nah, saudara bisa melakukan uji dengan metode yang namanya pool cross section. Nah, ini gimana Bu caranya? Ya sama, kita langsung rek, kemudian lakukan juga tadi. Ini ya, sama. Jadi kita melihat fakta mempengaruhi upah, itu tingkat pendidikan, kemudian jenis kelamin dan experience. Nah, ini adalah hasil dari jika kita menggunakan data pool cross section. Nah, apa bedanya Bu dengan data cross section tadi? Kalau di sini tadi tingkat eduknya 0,07 ya. Sekarang sudah 0,09. Yes, nah, koefisiennya sudah berubah lagi. Itu yang membedakannya satu. Kemudian kita juga bisa melakukan uji dengan masukkan yaitu perbedaan tahun. Jadi bisa nampak nanti apakah tahun 85 dengan tahun 78 terjadi perbedaan upah tidak. Nah, ini. Jadi kalau yang tadi ya, ini gambar 1 yang Ibu rek tadi, ini dari rek yaitu fakta mempengaruhi upah, eduk, kemudian female dan experience. Nah, ini diperolehlah dia signifikan, kemudian ini koefisiennya. Tingkat koefisiennya agak sedikit berbeda dengan data cross section. Terlihat kan berbeda. Nah, kemudian, kita juga bisa melakukan apa? Nah, ini kelebihannya. Kita bisa menambah variabel interaksi di dalam model. Yaitu apa? Misalnya kita mau melihat apakah tingkat upah tahun 78 dan tahun 85 sama atau berbeda. Jadi, ada dummy time di sana. T-dummy, T85. Berarti dummy time itu berarti saudara buat variabel baru. Jadi, sini ya. Kalau di sini apakah sudah ada? Nah, belum ada. Jadi saudara harus buat variabel baru yaitu mengenai dummy time yaitu T85. Nah, ini terbukti bahwa variabelnya belum ada. Jadi kita buat dulu dummy time untuk variabel 85. Tahun 85. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini.
Nah, tadi kan, ini kan dummy tahun 85 belum ada, jadi baru kita buat. Jadi sebelumnya saudara bisa ya, biar tidak lupa kan, maka saudara bisa untuk mengcopy penjelasan ini, kemudian buat penjelasannya. Jadi buat di dosen, di dosennya. Klik new do file, tadi Bu udah klik ya, jadi saudara silahkan klik new do file, kemudian ini jangan lupa untuk di do file buat clear set maaf capsule box. Nah, ini bisa nanti saudara buat, nah, ini satu tinggal Ctrl C biar tersimpan data saudara itu semua. Nah, saudara bisa langsung buat di sini apa keterangan. Jadi yaitu data cross section. Nah, kemudian data pooling. Data pooling cross section. Ini biar saudara tidak lupa. Nah, kemudian tadi udah dapat hasilnya kan. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat yaitu bagaimana tadi ya. Apakah tingkat upah tahun 78 dan 85 sama atau berbeda? Berarti di sini apa yang perlu kita lakukan? Itu kita harus ada dummy tahun 85. Nah, dummy 85 berarti kita harus generate dulu. Ini rumusnya. Kita generate tahun 85 itu sama dengan 1 jika year itu sama dengan 85. Jadi kan coba kita browse ya, browse year. Nah, ini kan ada year ini. Nah, year ada 78. Jadi kita ganti dia. Tahun 78 adalah 0, tahun 85 adalah 1. Jadi kan dalam itu harus ada angka 0. Nah, ini kan namanya year. Kalau tahun berarti ya tahun. Jadi nanti di do file atau langsung nanti di komen boleh ya. Jadi Ctrl C mungkin kita pindahkan ke komen. Nah, ini. Kita generate dummy tahun 85 sama dengan 1 jika year, ini ya, jika year itu adalah 85. Jadi sama dengannya 2 kali. Kemudian enter. Coba kita browse D85. Nah, ini. Yang ada variabel baru yaitu dummy 85, 78 belum diisi, kemudian dan 85 sudah diganti dengan 1. Kemudian berarti kita mau ganti yang untuk dummy 85 sama dengan 0 jika year adalah 78. Berarti ini berarti replace dummy 85 sama dengan 0 jika year adalah 78. Kemudian enter. Maaf. Bukan wrap ya, tapi replace. Nggak bisa diringkas. Replace tahun 85 sama dengan 0 jika year itu adalah 7D. Nah, ini. Kita browse D85. Nah, sudah terganti dengan 0. Atau bisa nanti saudara tab untuk D85. Sudah digantikah? Nah, udah. 0 itulah 550, 1 dan 534. Nah, barulah nanti kita bisa masukkan dummy 85. Apakah terdapat perbedaan enggak orang yang dummy 85 dengan yang tidak? Jadi caranya gimana? Berarti udah tadi misalnya ya. Kemudian saudara tambahlah dengan variabel baru yaitu dummy 85. Kemudian enter. Nah, ini. Ada variabel baru yang diduga mempengaruhi tingkat upah. Itu dia signifikan. Artinya bahwa terdapat perbedaan antara tahun 85 dengan tahun 78. Jadi terdapat perbedaan upah. Berapa perbedaannya? Yaitu 0,37. Artinya bahwa pada tahun 85 tingkat upah adalah sebesar 0,37, sedangkan 0,37 ditambah dengan ini konstanta kita 0,45. Jadi
total dari 0,37 dan 45 itu adalah tahun 85, sedangkan untuk tahun 78 yang 0 berarti itu sebesar 0,45 saja, yaitu untuk tingkat upahnya. Artinya bahwa terjadi peningkatan upah sebesar 0,372 di tahun 85. Nah, kalau ini dia tambahkannya apa di sini, yaitu T ya. Kalau ini ibu buatnya T, sama aja ya, T atau dummy kan tergantung kita buat tulis namanya. Kemudian dummy 85 yang edu, kemudian dummy 85 yang FEM. Maksudnya apa ini? Yaitu apakah tingkat upah perempuan tahun 78 berbeda dengan tingkat upah perempuan tahun 85. Berarti kita buat variabel baru, yaitu tingkat upah perempuan tahun 85 itu 1, sedangkan tingkat upah perempuan di tahun 78 yang perempuan itu adalah 0. Nanti begitu juga untuk return on education tahun 78 dan tahun 85. Maka buat pula variabel dummy yang barunya. Yang tadi ibu bilang ya, dummy, kemudian boleh ya, ini ibu tambahkan variabel. Jadi bisa kita lihat di sini tadi bahwa kalau ada perbedaannya, jadi apakah tingkat upah 78 dan 85 sama atau berbeda? Maka jawabannya adalah berbeda. Nah, yang sekarang yaitu apakah tingkat upah perempuan tahun 78 berbeda dengan tingkat upah perempuan tahun 85? Berarti harus membuat generate variabel baru, yaitu generate dummy 85 yang female. Jadi ini adalah dikatakan dengan dummy interaksi. Nah, itu yang dikenal dengan dummy interaksi. Tahun 85 kali dengan female. Gitu. Jadi, untuk pertanyaan kedua, berarti kita buat variabel baru, yaitu generate, misalnya D85 untuk jenis kelamin female. Atau seks boleh ya, jenis kelamin ya. Atau boleh bahasa Indonesia jenis kelamin, gitu. Nah, sama dengan apa? Yaitu sama dengan 1, if apa? If maaf ya, generate female 85 itu akan sama dengan apa? Yaitu variabel interaksinya D85 dikali dengan female. Maka nanti kalau kita cek, maka akan ada variabel baru, yaitu D85. Nah ini. Maka nih, yang female itu udah ada interaksinya. Langsung dia berinteraksi. Berarti ini wanita yang tahun 85. Ini bukan wanita tahun 85, seperti itu. Nah, barulah nanti kita regres dengan persamaan tadi, tapi ditambah dengan D85, seperti itu. Nah, ini ya, reg, kemudian kita tambah lagi, yaitu D tambah lagi dengan variabel baru, yaitu interaksi untuk wanita yang tahun 85 dengan wanita yang di tahun 78. 0,83. Ternyata dia tidak signifikan. Jadi apa jawabannya? Berarti tingkat upah perempuan tahun 78 itu tidak berbeda dengan perempuan tahun 85. Kenapa? Karena hasilnya tidak signifikan. Tapi tidak kita baca lagi koefisiennya. Kemudian dengan return on education, berarti yang kita buat generate variabel baru adalah untuk edu. Generate D85 eduk tahun 85 eduk, yaitu dummy tahun 85 kita kali dengan eduk. Jadi kan ini udah ada dummy nih, ini 1 kan. Kalau misalnya dia tahun 85 0, kalau misalnya tahun 78. Jadi dummy 85 dikali dengan tingkat eduk. Nah, baru nanti kita regres lagi variabel ini, kemudian mau ditambah dengan D85 eduk atau variabel interaksi dari pendidikan yang tahun 85 dan 78 yang telah dibedakan. Nah, ternyata ini.
Nah ini ya 211974. Nah ini hasilnya ya yang ibu buat tadi. Dari yang ini sama hasilnya bahwa ternyata untuk dummy 85 EDOF yaitu dia signifikan positif. Artinya bahwa ini ya, ini yang T85 EDOF itu 0,08 berarti signifikan positif. Jadi terdapat perbedaan yaitu tingkat pengambilan pendidikan tahun 78 dan 85. Berapa perbedaannya? Yaitu 0,021. Di tahun 85 ini lebih besar tingkat upahnya karena ada pendidikan yaitu sebesar 0,21. Sedangkan kalau di tahun 78 hanya sebesar nih konstan tanda yang yaitu 0,5915. Berarti berapa penambahan upah total semuanya? Berarti tambahkan 0,59 ditambah dengan 0,021. Seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan dengan data pooling cross section. Nah, jadi saudara juga bisa ya nanti gunakan data rumah data untuk melihat perbedaan harga rumah sebelum dan setelah dibangunnya tempat pembuangan sampah. Jadi ini latihan saudara, coba kerjakan soal ini. Apakah ada perbedaan harga rumah sebelum setelah dibangunnya tempat pembuangan sampah? Nah, metode ini juga dikenal dengan difference in difference. Nah ini tempat yaitu adalah pembangunan sampah ya. Nah, sebelum kemudian ini adalah sesudah. Nah, kalau melihat ini, nah ini ya, sebenarnya sudah ada ya di bukunya. Jadi saudara silakan melakukan regression, dapat atau tidak. Nah, ibu juga sudah memberikan di chapternya. Jadi yang kita bahas di sini yaitu untuk ini misalnya ini. Yaitu contoh yang price ya, harga rumah kita perbesar sedikit dulu. Yang kita lihat yaitu harga rumah. Yang ini tahun 78 dan tahun 81. Nah, yang digunakan adalah ini data yaitu efek dari penggunaan tempat sampah terhadap harga rumah. Jadi kita menggunakan data yang ini. Jadi saudara mungkin bisa masukkan juga contoh ini ke dalam data saudara. Jika mau lakukan analisis mandiri silakan. Ini kan banyak nih contohnya nih. Ibu buatnya di sini saja yang tadi. Nah, kemudian kalau misalnya data di buku yaitu bagaimana nanti perbedaan yaitu mengerjakan yaitu perbedaan dalam harga rumah yang dekat tong sampah dan yang sebelum ada tong sampah dan setelah ada tong sampah. Jadi sebelum yaitu di sini yaitu tahun 1978. Nah, setelah